diberikan pahala dengan pahala yang paling sempurna. Yang kedua, al-amal. Pendapat yang ketiga, fas'au ila dzikrillah. Fas'au di sini adalah as-sa'yu alal aqdam, jalan dengan kaki. Kalau sudah tiba panggilan di hari Jumat untuk salat Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, bersegeralah, yakni berjalan ke masjid. Kalau bisa jalan, jangan pakai sepeda motor kalau bisa, jangan pakai mobil. Kalau bisa jalan, karena ada fadilah-fadilah yang besar yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ini semuanya adalah pentingnya kita agar memperhatikan sholat Jum'ah untuk bergegas, beramal, menggerakkan hati dan niat bertujuan untuk menyambut panggilan sholat Jum'ah. Di samping itu diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita di samping bergegas, bertujuan, berniat, beramal, berjalan ke masjid untuk menyambut sholat Jum'ah, dan juga kita darul baik agar kalian semua meninggalkan jual beli di hari Jum'ah. Ketika khutbah Jum'ah dikumandangkan, sholat Jumat dikumandangkan, didirikan, maka diharamkan jual beli. Tapi jual belinya sah. Bila ada orang yang berjual beli di waktu itu, di kala khutbah Jumat, jual belinya sah, tapi diharamkan oleh Allah. Haram hukumnya. Sama halnya kita sholat, sarungnya dapat nyolong. Ada sarung bagus dicolong, pakai buat sholat, sholatnya sah, tapi sarungnya yang dipakai haram karena bukan miliknya yang dipakai. Juga perlu kita pelajari di sini perihal syarat sah, syarat wajibnya Jum'ah. Syarat wajibnya Jum'ah yaitu Islam. Ketika orang Islam siapapun wajib untuk mengerjakan sholat Jum'ah. Yang kedua al-bulugh, balik. Orang yang balik wajib Jum'ah. Al-akal, berakal. Selama akal sehat maka wajib Jum'ah. Akalnya sudah tidak sehat, boleh udzur Jumat. Kemudian al-hurriyah, merdeka. Kalau budak sekarang tidak ada perbudakan ya. Kalau merdeka wajib Jum'ah, ad-dukurah, laki-laki. Jadi heran kalau ada laki-laki tidak hadir Jum'ah. Yang wajib hadir Jum'ah laki-laki. Kalau perempuan dan khunsa, bencong, bencong yang asli, bukan bencong pagi malam, malam laki pagi perempuan, bukan, yang bencong yang asli, bencong asli, maka bencong yang asli dan perempuan tidak wajib Jum'ah. Tidak wajib Jum'ah. Kalau perempuan sholatnya di rumahnya lebih utama daripada sholatnya di luar atau di masjid-masjid. Tapi seumpama ikut Jumatan perempuan, sah Jumatannya. Ada tempatnya sendiri permisalan, tapi tidak wajib untuk mengerjakan Jum'ah. Makanya kalau dikumandangkan Jum'ah, khutbah, sholat Jum'ah, kalau bisa perempuan tuh di rumah-rumahnya dia juga berzikir, mengerjakan sholat daripada seperti sholat Jum'ah, yakni sholat duhur tapi di rumahnya. Kemudian as-sihhatu, sehat, orang yang sehat wajib untuk mengerjakan Jum'ah. Balik. Adapun untuk syarat sahnya sholat Jum'ah diantaranya adalah harus 40 orang daripada mustautinin, yang dia itu penduduk asli setempat, bukan orang yang mukim atau musafir. Harus ada 40. Kemudian kalaupun ada Jumatan di satu masjid mencukupi, jangan membuat Jumatan yang baru. Harus Jumatan di masjid tersebut. Bila mana ada masjid Jumatan kemudian membangun masjid, padahal dekat dia bangun masjid, tapi di situ juga didirikan Jum'ah, sama-sama mengerjakan Jum'ah, maka ini bisa membatalkan salah satunya. Ya.
Yang ketinggalan batal sholat Jumatnya. Makanya ini ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipelajari. Adapun masjid-masjid tidak wajib untuk tidak harus digunakan Jumatan. Misalkan nih, sini sudah ada masjid, saya mau bangun, maka misalkan ini masjid sudah jadi, tidak harus dipakai buat Jumatan di sana. Karena bila mana Jumatan sudah ada, buat Jumatan lagi, maka ini bisa membatalkan salah satunya. Kecuali bila boleh kita mengadakan Jumatan di tempat yang lain dengan ada tiga syarat. Boleh ta'addudul Jum'ah, lebih dari satu Jumatan sama satu desa dengan 3 syarat, 3 keadaan. Yang pertama, idza asura jitima'uhum fi mau'diin wahidin bimasyaqatin adimah. Yang pertama syaratnya, jikalau sulit berkumpulnya di satu tempat dengan kesulitan yang sangat berat. Permisalan nih, pegunungan. Desanya kita pegunungan. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Dekat, tapi yang di atas itu permisalan sulit kalau mau ke bawah. Sangat membutuhkan keberatan, sehingga harus membuat masjid di atas. Membuat masjid di atas Jumatan, bawah Jumatan, di atas Jumatan. Karena sesuatu kendala yang sangat memberatkan untuk berkumpulnya. Ini udzur. Boleh ta'addudul Jum'ah. Syarat yang kedua, inda khaufil fitnah baina fi'atain. Boleh ta'addul Jum'ah di keadaan yang kedua, yaitu ketika takut fitnah di antara 2 kelompok. Misalkan kelompok A, kelompok B, satu desa, tapi ini kalau Jumatan, kalau kumpul nanti pertikaian, pertumpahan darah, nanti ada sesuatu yang mudarat, sangat bahaya. Maka ini boleh ta'addudul Jum'ah, buat Jumatan lagi di sini. Keadaan yang ketiga, dibolehkan ta'addudul Jum'ah, yakni idza ba'udat atraful balad bihaitsu la yasma'un nida. Jikalau jauh daerahnya dengan sekiranya sudah tidak terdengar suara adzan. Berarti kalau jauh tidak kedengaran adzan, boleh di situ bangun masjid untuk mengadakan Jumatan juga. Kalau di sini buat masjid, padahal jarak 20 meter ada masjid, sana Jumatan, sini terus buat Jumatan, tidak ada apa-apa. Ini tidak boleh, ini yang seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di pertemuan akan datang kita lebih detail lagi perihal Jum'ah, asal mulanya Jum'ah dan kemuliaan-kemuliaan hari Jum'ah. Wallahu a'lam. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf. Demikianlah teman-teman kajian ilmu pagi hari ini membahas tentang bab sholat Jumat, ketentuan-ketentuannya, baik sunah-sunahnya, apa yang harus dikerjakan jika pada hari Jumat, sunah-sunah, di mana kewajiban Jumat itu diwajibkan bagi setiap
muslim. Jadi kalau bicara muslim berarti laki-laki yang sudah berakal, sudah balik, berakal, tidak ada udzur syar'i semisal sakit ataupun udzur yang bersifat keadaan alam. Demikian kajian ilmu pada pagi hari ini, semoga menambah perbendaharaan ilmu kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi